Firman Tuhan yang akan menyapa kita itu dari Mazmur pasal 113 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sangat sulit bagi pemazmur melukiskan kesiapaan Tuhan. Siapakah sebenarnya Tuhan itu di dalam hidup ini? Maka pemazmur mencoba merangkai kata-kata yang mampu dia ungkapkan. Karena sangat dahsyat dan luar biasa. Dia sebenarnya tidak mampu mengungkapkan rasa kekagumannya terhadap Tuhan melalui bahasa yang sangat terbatas. Sehingga hanya sebatas kemampuannya. Dia mengajak seluruh orang supaya memuji Tuhan. Para hamba-hamba yang melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan diajak memuji Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh itu juga diajak memuji Tuhan, memasyhurkan nama Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika manusia tidak menguduskan nama Tuhan itu adalah kudus adanya. Jika manusia tidak mengagungkan nama Tuhan itu pada dasarnya agung. Dan jika manusia tidak memuliakan Tuhan itu, pada dasarnya Tuhan itu adalah mulia. Itu makanya pemazmur tidak mampu mengungkapkan kata-kata manusia untuk menunjukkan rasa kekagumannya memuji Tuhan. Tidak mampu dia. Di bahasa Batak, molodang tapasangat Tuhani marsangat do Tuhani. Saya naik. Molodang tapasangat pe Tuhani marsangat do. Jika kita juga tidak mampu memuji Tuhan, orang lain. Dan jika Tuhan itu pun tidak dipuji, memang namanya terpuji, termasyhur di seluruh dunia ini. Tapi pemazmur mengajak kita memuji Tuhan dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Ajakan memuji Tuhan itu artinya tidak ada batasan waktu. Selagi napas kehidupan ini ada, mari saudaraku pujilah Tuhan dalam hidupmu. Selagi napas ini. Tidak henti-hentinya memuji Tuhan. Karena sungguh luar biasa dilukiskan pemazmur Tuhan itu. Dan alasan dia memuji Tuhan nyata dalam nas ini.
Tuhan itu tinggi mengatasi langit. Jika saudara naik pesawat, di atas langit masih ada langit. Naik lagi ke atas, ada langit. Artinya tidak dapat dilukiskan sungguh luar biasa kemahakuasaan Tuhan. Di seluruh tempat ada Tuhan. Maka Tuhan itu tinggi mengatasi langit. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang baru dikatakan oleh pemazmur. Sebab Tuhan itu mulia. Tuhan itu adalah sang pemilik dunia ini. Kepemilikan Tuhan terhadap dunia ini maka diperhatikan, ditunjukkan melalui tema khotbah ini. Keberpihakan Tuhan kepada orang-orang kecil. Kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Itu nomor 2 alasan memuji Tuhan. Coba saudara bayangkan ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Sungguh luar biasa itu. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Yang saya katakan tadi tidak ada batasannya. Yang merendahkan diri untuk melihat. Untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan yang sungguh luar biasa merendahkan diri. Ini sungguh luar biasa yang satu ini. Tuhan yang sungguh luar biasa yang menciptakan dunia ini, yang mengatasi seluruh ciptaannya, dia hadir merendahkan diri. Coba kita bayangkan nanti sampai di rumah ini. Bagaimana melukiskan ini Tuhan yang merendahkan diri. Padahal saya katakan tadi, ketika manusia tidak mampu menguduskan Tuhan ini, Tuhan itu kudus. Ketika manusia tidak mampu mengagungkan Tuhan, Tuhan itu agung. Semua ada bagi dia. Tapi dia yang mempunyai kuasa. Dia turun merendahkan diri. Dia tanggalkan. Dia turun ke bumi ini. Siapa kita ini? Kalau kita ini sombong. Sebenarnya tidak ada alasan orang Kristen sombong. Tidak ada itu. Tanya dulu dirimu. Kalau kau katakan kau orang Kristen masih sombong. Tanya dulu. Tuhan yang sungguh luar biasa turun merendahkan diri. Saudara baca nanti Filipi 2. Ketika Yesus menurunkan tahta keakuannya. Dia datang ke dunia ini. Bahkan lebih rendah dari hamba. Lebih rendah dari hamba. Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya aku tidak mampu. Sang nabi yang hidup dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu. Yohanes sendiri. Tidak ada yang lebih lagi. Nabi yang mampu hidup dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hanya satu. Yohanes. Hanya Yohanes. Tapi dia mengatakan sang nabi besar. Saya tidak mampu membuka tali kasutnya. Membuka tali kasut adalah pekerjaan hamba. Hamba Yesus Yohanes tidak mampu. Tapi Allah yang maha kuasa itu merendahkan diri. Lalu pertanyaan bagi kita yang mengaku pengikut Yesus. Apakah kita mampu menanggalkan keakuan, ego. Ini yang selalu terjadi. Itu makanya pertama sekali nas ini mengatakan, hai hamba-hamba Tuhan, puji dia. Hamba-hamba Tuhan. Sungguh luar biasa ini. Apakah pemazmur melihat para hamba arogansi? Apakah yang melayani Tuhan pemazmur melihat arogansi? Maka dikatakan pujilah Tuhan. Tanggalkan keakuanmu. Jangan kamu semakin besar, Tuhan itu semakin kecil. Itu makanya gereja kita HKBP tidak pernah memberikan tempat berbagi kesaksian. Kenapa? Terkadang orang bersaksi itu lebih besar daripada Tuhan. Sekali lagi. Banyak kesaksian di gereja kita HKBP. Tapi dalam ibadah kenapa itu tidak dijadikan? Mau terkadang orang yang bersaksi itu lebih besar dari Tuhan. Tidak Tuhan lagi dimuliakan orang yang bersaksi itu. Allah yang maha kuasa, Allah yang bertahta di atas segalanya turun. Merendahkan diri. Supaya dia melihat ciptaannya itu. Apa yang terjadi? Dia mengangkat harkat martabat orang yang kecil. Contohnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa itu bangsa Batak? Kecil,
Kecil. Danau Toba itu sungguh kecil. Tidak ada apa-apanya itu di Indonesia ini. Tapi dari sana orang Batak yang kecil, yang hina, yang papa itu diangkat Tuhan derajatnya melalui firman Tuhan. Sehingga dia duduk di negara ini disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Bukan hanya di negara ini, seluruh dunia ada orang Batak. Kecil orang Batak itu, sangat kecil. Tapi diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan. Yang selama ini orang Batak di kampung apa kerjaannya? Holana digabui, holana mangulai. Tapi diangkat Tuhan derajatnya melalui kabar kesukaan, melalui Injil. Maka dia duduk disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Makanya Nasim mengatakan topik minggu. Jelas dikatakan, Tuhan menegakkan orang yang hina. Sebenarnya orang Batak itu tidak diperhitungkan di negara ini. Tidak ada yang diperhitungkan itu. Tidak ada itu. Tapi karena kuasa Injil, karena firman Tuhan, karena perhatian Yahweh Tuhan bagi orang-orang Batak, orang-orang kecil dulunya, Tuhan angkat derajat orang Batak. Dimanapun mereka mampu duduk bersama-sama anak-anak bangsawan, duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Itulah kehebatan firman Tuhan. Sungguh luar biasa yang selama ini tidak diperhitungkan karena firman Tuhan kita ini telah diperhitungkan. Oleh sebab itu tinggalkan keakuanmu, tanggalkan keakuanmu, biarkan Yesus bersemayam di tahta keakuan. Yang kedua saudaraku, mau dikatakan bagaimana Tuhan memperhatikan para ibu yang selama ini menangis siang dan malam seperti Hana ketika Peninna melihat melecehkan dia. Dia menangis terseduh-seduh setiap malam ketika tidak ada buah kandungannya. Tiap malam Hana menangis, berdoa dan Tuhan berikan. Itulah kehadiran Samuel. Artinya apa? Pada ayat 9 dikatakan ia menundukkan perempuan yang mandul, memberikan sukacita. Artinya bersama Tuhan semuanya yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan berikan kepada kita. Maka betul apa yang dikatakan oleh pemazmur. Dia tidak mampu lagi dengan kalimat-kalimatnya sendiri melukiskan sungguh luar biasanya memuji Tuhan. Karena Tuhan sempurnakan seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu kita jemaat Tuhan yang hadir malam ini juga harus layak memuji Tuhan. Dalam memuji Tuhan, hadirkanlah pujian bagi Tuhan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Memuji Tuhanlah dari lubuk hatimu paling dalam. Dan ingatlah ketika kita memuji Tuhan, sepanjang napas ini ada kita memuji Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Tuhan akan mengangkat kita dari berbagai persoalan hidup. Tuhan akan memberikan jawaban terhadap doa-doa kita. Bahkan lebih dari situ, Tuhan akan menempatkan kita, mendudukkan kita sejajar dengan orang-orang bahkan para bangsawan. Bukankah demikian halnya dengan Yesus? Dia yang bersemayam di sorga, dia turun ke bumi ini. Kembali dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga kita yang punya Tuhan Yesus. Mari saudaraku, melalui ibadah ini kita diingatkan agar senantiasa memuji Tuhan sepanjang hidup ini. Selagi napas masih ada, pujilah Tuhan. Dan ingatlah keberpihakan Tuhan kepada orang-orang kecil. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, mungkin kata-kata kami tidak layak memuji nama-Mu. Sebab ketika kami pun tidak memuji Engkau, Engkau adalah agung adanya, Engkau kudus adanya, Engkau mazmur adanya. Tapi selagi napas kehidupan ini masih ada, kiranya Tuhan memampukan kami memuji kemuliaan nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami ini. Terkadang kami tidak sadar, bahkan jauh dari harapan Tuhan bagi kami. Tuhan yang sungguh luar biasa, yang maha kudus, maha mulia, turun ke tengah dunia ini,
melihat kami yang hidup di dalam dosa, agar kami menjadi milik-Mu. Kiranya kami harus mampu menurunkan tahta keakuan kami dan membiarkan Yesus Kristus bersemayam di dalam tahta keakuan kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu memuji Tuhan yang hadir dari lubuk hati kami yang paling dalam. Berkati kami Tuhan, agar senantiasa hidup kami ini menjadi pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir malam sore hari ini. Biarlah mereka juga menaikkan pujian bagi Tuhan dari terbit matahari hingga tenggelamnya. Sepanjang hidup kami senantiasa memuji Tuhan. Berkati seluruh pelayan ibadah, sehingga pelayanan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jauhkan dari kami tinggi hati, sehingga kami hidup dalam kerendahan, karena di hadapan-Mu kami ini bagaikan sekam yang diterbangkan oleh angin. Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah mereka yang sakit, agar mereka sembuh. Bagi jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan memberkati mereka sehingga kehidupan mereka penuh dengan sukacita. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan anak, kami tahu Tuhan tidak mustahil bagi-Mu. Kiranya karuniakan bagi mereka buah kandungan agar sukacita mereka semakin sempurna. Bagi jemaat Tuhan yang menginginkan pendamping hidup, kami tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sempurna. Pertemukan Tuhan mereka yang menjadi jodoh, sehingga kami yakin dan percaya, karena jodoh itu berasal dari Tuhan, Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan bagi setiap jemaat Tuhan yang menginginkannya. Bagi para mahasiswa yang baru masuk kuliah, kiranya Tuhan mengajar mereka mempergunakan waktu dengan baik. Sungguh banyak persoalan yang mereka hadapi, tapi ketika mereka bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong setiap mahasiswa. Pribadi lepas pribadi kami yang hadir di sini, ada pergumulan kami masing-masing. Sendengkan telinga-Mu Bapa dalam Yesus Kristus, ketika kami menaikkan doa-doa kami di tengah keluarga, di rumah kami, di kamar kami masing-masing. Sebab kami yakin dan percaya dan iman Tuhan akan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita puji nama Tuhan.